Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Nusantara pada masa Sunan Giri. Penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan Wali Songo Sunan Giri menjadi salah satu tokoh yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Ia merupakan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Kerajaan itu dimanfaatkan sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa yang pengaruh menyebar hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Sunan Giri lahir di Blambangan, Jawa Timur pada tahun 1442. Ia merupakan murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel. Sunan Giri dikenal dengan beberapa nama lain seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Jaka Samudra. Dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyato, Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Selain itu, dalam sebuah penelitian berjudul Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri yang diterbitkan Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Sunan Giri juga disebut memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya. Sunan Giri dikenal berkat kesungguhannya mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis pesantren pada masanya. Diketahui bahwa santri yang dididiknya tidak hanya dari Jawa saja, tetapi juga berasal dari beberapa daerah Nusantara lainnya, seperti Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, dan Tidore. Adapun pesantrennya saat ini dikenal dengan nama Pesantren Luhur Malang. Adapun beberapa peran dari Sunan Giri dalam melaksanakan dakwahnya di Pulau Jawa. 1. Menyebarkan Islam di daerah Blambangan, Jawa Timur. 2. Perkembangan agama Islam di kota Gresik. 3. Membangun pesantren. 4. Peresmian Masjid Demak. Keistimewaan yang dimiliki Sunan Giri. 1. Dapat bertahan di tengah samudra. 2. Dapat melompati lautan. 3. Wajahnya memancarkan cahaya di tengah malam. 4. Dapat mengubah karung isi batu dan pasir menjadi karung isi rotan, damar, dan emas. Adapun contoh keteladanan dari Sunan Giri. Keteladanan yang dapat kita petik dari kisah Sunan Giri bahwasanya dalam menyebarkan Islam tentunya diperlukan strategi-strategi agar kegiatan dakwahnya kita berjalan dengan lancar dan mengalami perkembangan. Strategi yang ditunjukkan Sunan Giri khususnya dalam bidang politik, yakni dengan menjadi sang propaganda ulung, di mana ia mampu menaklukkan Majapahit, sehingga akhirnya Majapahit mengakui kekuasaan beliau dan memberikan kebebasan dalam berdakwahnya. Menjadi seorang ulama tentunya tidak hanya pengetahuan agama yang diperlukan, namun juga kepintaran dalam pengetahuan umum dan juga kemampuannya dalam bernegosiasi dan kepemimpinannya di pemerintahan. Karena itu, salah satu cara agar keberadaan kita diakui oleh pemerintah dengan ikut berkecimpung dalam bidang politik, sehingga dengan pengakuan dan legalitas yang kita dapatkan diharapkan menjadi kemunduran bagi kita dalam menyebarkan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.